kita akan bahas ini. Pertama, Anas bin Malik berkata, "Kana Rasulullah sallam laisa bitawil al-ba'in wal qasir." Rasulullah sallam tidaklah tingginya menonjol, ya. Al-ba'in maksudnya nonjol, ba'in jelas. Maksudnya kalau Nabi berdiri sama orang-orang, tidak kelihatan beliau tinggi sendiri. Ada orang teman-teman kita gitu, ya tingginya 185, yang lain semua 160, dia kelihatan menonjol. Tapi kalau semua 170, terus dia cuma 173, tidak begitu kelihatan. Jadi Nabi ini tinggi, Nabi bukan pendek. Nabi tinggi tapi tingginya tidak menonjol. Dia bukan golongan pendek Rasulullah SAW. Dia golongan tinggi tapi bukan tinggi yang menonjol, biasa-biasa saja. Sehingga kalau berkumpul dengan para sahabat tidak terbedakan. Disebut al-ba'in, ba'in itu maksudnya terbedakan. Walal qasir, dan beliau juga tidak pendek, ya. Jadi itulah maksudnya laisa bitawil al-ba'in, bukan tinggi yang menonjol yang kelihatan. Sehingga dari sini kita tahu ketika dikatakan Nabi tidak tinggi yang menonjol dan tidak pendek, menunjukkan Nabi adalah tingginya biasa, ya. Orang-orang tinggi yang biasa. Di kalangan orang Arab disebut orang tinggi, tapi bukan tinggi yang menonjol. Tapi tidak masuk jenis orang yang pendek. Kalau kita di Indonesia, tinggi 100 berapa? 170 ya? Berapa orang tinggi? 165. Standarnya 165. Tinggi. Di bawah 165 ya mungkin 160, 150 dikatakan pendek, ya. Ini secara fisik, ya. Kalau sudah 180, 185 udah kelihatan, ya. Nabi tinggi, kalau ukuran Indonesia misalnya 165-an, 170-an ya begitu, tinggi tapi tidak menonjol. Tapi itu dari sisi tinggi maupun pendek. Kemudian dari sisi warna kulit, wala bil abyadil amhaq, tidak putih yang juga berlebihan. Ya, nanti datang dalam riwayat tersebut Rasulullah putihnya kemerah-merahan, bukan putih kekuning-kuningan. Kita banyak di Indonesia putihnya kuning-kuningan, ya. Apa? Kuning langsat, ya. Putih kuning, putihnya agak kuning, bukan. Tidak juga putih seperti tepung atau seperti orang terkena penyakit baros, penyakit albino, putihnya putih sekali, ya. Mungkin kalau kita bahasa tidak seperti orang Cina, putihnya putih Cina, enggak, tapi dia putih Arab, putihnya agak kemerah-merahan, jadi tidak putih sekali. Wala bil adam, dan juga tidak coklat pekat, enggak, ya. Tidak coklat pekat, enggak. Ya, jadi kira-kira begitu warna kulit Nabi sallallahu alaihi wasallam, putih tapi putih yang kemerah-merahan. Kemudian kita dalam riwayat lain bahwasanya putih yang cenderung kepada warna merah, ya. Ya. Kemudian dari sisi rambut, wala bil ja'dil qatati wala bis sabti. Rasulullah al-ja'ad itu ikal, al-qatat itu lebih keriting lagi. Jadi ikal dan keriting. Kalau qatat itu ikal keriting, benar-benar keriting, tidak keriting dan juga tidak sabt, tidak terjulur, apa namanya, rambut lurus terjulur, ya, lurus terjulur. Jadi Rasulullah rambutnya antara itu. Mungkin dia rambut wallah alam, ya, maksudnya rambutnya agak gelombang tapi tidak sampai keriting dan juga tidak lurus seperti rambut cewek, rambut perempuan lurus terurai begitu. Ada laki-laki rambutnya seperti itu. Dilepas seperti rambut panjang, ya. Dulu saya punya kawan di Papua, rambutnya panjang ini panjang terurai. Suatu hari dia sholat sama kita, dia sholat, kemudian saya masbuk, beberapa teman, saya sama teman-teman masbuk, tahu-tahu dia sholat, dia lagi ruku, rambutnya terurai, kita kira perempuan sholat di saf laki-laki, ternyata dia laki-laki teman kita. Biasanya dia rambutnya ikat, kali itu dia lepas. Kita ada janjian ketemu di masjidnya, masih SMP. Ternyata dia rambut terurai, ya. Saya kira perempuan, ya. Dan Rasulullah SAW rambutnya panjang, nanti akan disebutkan sampai di bawah telinga, tapi tidak keriting dan juga tidak terurai seperti rambut wanita, tidak. Kemudian kata Anas bin Malik radhiyallahu anhu, ba'athahu Allah taala ala ra'si 40 sanah. Allah mengutusnya ketika beliau berusia 40 tahun. Ini umur yang sempurna, ya. Walamma balagha ashuddahu wastawa, seperti Allah sebut tentang Nabi Isa, Nabi Musa alaihissalam. Walamma balagha ashuddahu, ketika dia mencapai puncak remaja, dia umur 33 tahun. Wastawa, sempurna, itu umur 40 tahun. Itu sudah matang, berpikir tidak kalau anak muda kadang-kadang nekat, tidak pikir panjang, mengikuti emosi. Kalau sudah 40 lebih teratur. Banyak yang dipikirkan, sudah banyak pengalaman hidup sebanyak, sehingga Rasulullah diutus setelah melalui banyak pengalaman-pengalaman hidup, ya. Dan sudah matang ketika usia 40 tahun Allah mengutus dia
menjadi seorang rasul dengan Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, nubbi'a bi Iqra, Rasulullah diangkat menjadi seorang nabi dengan Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, wa ursila bil muddatsir, dan Rasulullah diutus untuk berdakwah setelah turun firman Allah, ya ayyuhal muddatsir qum fa'andzir, wahai orang yang berselimut, bangkitlah dan berilah peringatan. Kemudian kata Anas bin Malik radhiyallahu anhu, fa aqama bi Makkah 10 sinin wa bil Madinati 10 sinin. Maka Nabi tinggal di Mekah 10 tahun dan tinggal di Madinah 10 tahun. Di sini Anas mengatakan Nabi tinggal di Mekah 10 tahun. Tentunya yang benar Nabi tinggal di Mekah selama 13 tahun. Setelah itu baru berhijrah. Dan di Madinah 10 tahun. Tapi maksudnya di sini kata para ulama, biasa orang Arab mereka menghilangkan kasar, kalau ada bilangan potongan dihilangkan bilangan tersebut. 13 dibilang 10. Jadi 10-an. Seakan-akan Anas berkata Nabi di Mekah 10-an tahun, di Madinah 10-an tahun ya. Padahal di Mekah 13 tahun ya. Wa tawaffahu Allah Ta'ala ala ra'si 60 sana, dan Rasulullah SAW wafat ketika usia 60 tahun, maksudnya 63 tahun, tapi Anas membulatkan, kalau bahasa kita dibulatkan, jadi yang bilangan potongan dibulatkan, dibuang, 13 jadi 10, jadi usia 40 tambah 10 tambah 10 jadi 60, sebenarnya 40 jadi Nabi, tambah 13 tahun di Mekah, tambah 10 tahun di Madinah, jadi 63 tahun ya. Kemudian Anas berkata, wa laisa fi ra'sihi wa lihyatihi 20 sya'ratan bayda, dan tidak ada di kepalanya maupun di jenggot Nabi SAW 20 helai uban putih, enggak ada. Artinya uban Nabi ada, tapi tidak sampai segitu. Disebutkan dalam sebagian riwayat ya. Ada yang menyebutkan uban Nabi jumlahnya 11. Uban Nabi jumlahnya 11. Dan ada riwayat mengatakan uban Nabi 17. Dan ada mengatakan uban Nabi adalah 18 helai. Ya, entah di kepala berapa, di jenggot berapa. Totalnya tidak sampai 20. Jadi menunjukkan bahwasanya Rasulullah SAW kepalanya secara umum hitam dan jenggotnya secara umum hitam. Ya. Rambutnya lebat, jenggotnya juga lebat. Ya. Secara umum berwarna hitam. Ya. Makanya saya katakan tadi ada orang mengaku ketemu Nabi. Ya, ternyata dia cerita Nabi enggak pernah belajar sama ilmu Muhammadiyah. Kalau pernah belajar mungkin dia bohong lagi. Ya. Dia bilang Nabi berwibawa, rambutnya putih semua, jenggotnya putih semua. Maka ini tentu bukan Nabi SAW. Ya. Saya pernah ketemu dengan seorang, dia mengatakan ketemu Nabi, mimpi ketemu Nabi. Setelah 3 hari berturut-turut berkelahi dengan setan dalam mimpi, hari keempat dia bertemu dengan Nabi. Saya bilang bagaimana ciri Nabi? Saya masih di Papua waktu itu. Dia bilang Nabi wajahnya bercahaya. Ada jenggotnya enggak? Enggak ada, dagunya bercahaya. Bukan Nabi SAW. Bukan Nabi. Nabi SAW jenggotnya lebat dan berwarna hitam. Tapi demikian saja apa yang saya sampaikan.